Bapak Ibu sahabat-sahabat film, era sekarang kenapa orang anak-anak banyak insecure ya. Tadi selain memang ditemukan teknologi informasi digital yang sangat-sangat membuka berita untuk seluruh dunia. Jadi ini yang bikin mereka insecure. Apa insecure mereka? Kebanyakan informasi yang masuk di otaknya. Itu bikin kepikiran, Bu. Wabil khusus pada watak yang memang pemikir. Jadi nggak semua Gen Z insecure atau overthinking. Biasanya yang overthinking itu yang memang wataknya pemikir. Di antara kita juga ada watak pemikir. Mau tahu Ibu ciri-ciri watak pemikir? Coba Ibu cek diri Ibu ya. Orang yang wataknya pemikir sejak dari kecil sampai sekarang, kalau mau sikat gigi pencet odol dari bawah. Coba mana ada Bu? Dari bawah, tapi dari kecil ya, bukan pas udah nikah karena disuruh suami, bukan. Yang dari kecil pertama kali sikat gigi itu dari bawah dong. Bahkan sudah dipencet pun dari bawah dia lipat. Ada yang begitu Pak? Nah itu tipe pemikir itu. Bahkan ada sudah dilipat digunting belakangnya Bu. Itu tipe pemikir yang hasratnya selalu sempurna, melakukan apa-apa dengan sempurna. Banyak orang bilang itu mah pelit Bu Aisyah, pencet odol dari bawah dan dia digunting. Enggak, dia ingin sempurna habisnya. Itu jadi sampai digunting gitu. Ada yang begitu ibu-ibu? Sabun batang habis nggak langsung dibuang, ditempel dengan sabun baru, ada? Bapak-bapak juga ada yang begitu tuh. Itu tipe pemikir tuh Pak. Sabun cair sudah habis nggak dibuang, dikasih air, dikocok-kocok kan? Tuh angkat tangan Ibu. Itu dari kecil, bukan ibunya yang ngajarin, otaknya yang ngajarin. Ini tipe inilah yang karena dia pemikir dan detail mikirnya dan selalu mikir, ini yang cenderung overthinking dan insecure. Ya, itu di dunia sekitar 25% sampai 30% watak ini. Dan kalau dia Gen Z akan tambah lagi. Kenapa? Bagaimana nggak nambah? Bayangkan memang habit generasi sekarang Z, bangun tidur itu buka gadget, lihat informasi. Saya dulu nggak pernah bangun tidur buka harian pagi, nggak pernah. Pasti ayah saya duluan. Nah itu tadi sehingga dia ada karakteristik dari Gen Z ini yang disebut FOMO. Fear of missing out. Apa FOMO? Sebuah kondisi di mana seseorang takut dikatakan tidak update, tidak gaul, dan takut ketinggalan berita yang sedang santer. Jadi bangun pagi bukan langsung pergi wudhu sholat subuh, dia buka dulu ada berita apa pagi ini yang sedang santer. Untuk apa? Kalau dia sampai di kelas, di sekolahnya, dialah yang cerita duluan pada temannya. Kalau seperti itu sih sebetulnya zaman dulu juga udah. Saya juga dulu begitu. Di kelas itu cuman zamannya belum ada ya media sosial dan sebagainya. Kita apa Bu ngapain? Denger radio. Malam-malam denger radio Prambors. Untuk tahu tangga lagu pertama siapa? Coba Bapak-bapak ingat gak tuh Pak? Prambors Rasusioner. Untuk apa? Pagi tiba di kelas sebelum bel berbunyi. Kita cerita. Tahu nggak? Bee Gees tanggal lagu pertama, gitu, ya. Ya. Atau kita cerita tentang catatan si boy, karena dulu Prambors seperti itu, ya. Itu FOMO dari dulu sudah ada. Sekarang menjadi-jadi, kenapa? Karena berita yang ada semakin banyak, ya. Nah, ini yang harus kita pahami, oke? Tetapi, ya, tentang anak perempuan yang jadinya takut menikah, karena ini juga. Berita yang didapati lebih banyak bahwa pernikahan itu menyulitkan, pernikahan itu nanti suaminya maaf selingkuh, nanti suaminya belum apa-apa baru mau ngelamar, dek saya izin dari awal mau poligami. Siapa yang nggak takut nikah kalau begitu Pak? Ya, ini sering banget dia dapat berita seperti itu. Cuman kita juga nggak bisa stop untuk mereka baca berita. Yang hanya kita bisa bagaimana caranya yang di depan mata dia
bapak ibunya mesra, bapak ibunya setiap ada masalah bisa diatasi dengan salah satunya diam kan. Dan dia melihat bahwa oh menikah itu asik, menikah itu menggembirakan, menikah itu banyak manfaatnya. Dia harus lihat gitu. Karena kita nggak bisa juga, kamu jangan baca-baca ini, jangan, nggak bisa juga. Karena di sekolah itu akan ketinggalan Pak, kuno kalau kita nggak tahu berita-berita ini. Ya. Apa saja berita-beritanya? Ya dianggap tidak update. Itu namanya fear of missing out. Maka satu-satunya cuman kita kasih contoh. Dia nggak mau punya anak Bu Aisyah. Iya, ya sudah mulai itu karena ngelihat bahwa punya anak repot, punya anak. Tetapi untungnya saya bersyukur sama maaf selebriti atau artis-artis yang ya Allah banyak juga punya anak dia senang, bahkan dia urus sendiri anaknya, dia suapi sendiri. Itu yang kita ingatkan juga bahwa banyak kok contoh yang baik. Tetapi yang paling dia bisa jadi contoh di depan matanya bapak ibunya, ya bagaimana dia punya anak si bapak ibu ini. Anak saya aja Pak yang perempuan bilang begini sama saya, ibu kayaknya saya nggak sanggup kayak ibu anaknya 5. Dia ngomong kayak gitu. Terus nggak mau punya anak? Enggak sih Bu, aku sih seneng punya anak. Tapi menurut aku 2 atau 3 aja cukup Bu. Kalau 5 ya Allah Bu, aku nggak sanggup kayak ibu. Kadang mereka begitu juga. Maka kadang-kadang orang tua ini kita harus apa ya istilahnya selalu belajar. Jangan juga selalu jadi the hero mom. Kan anak perempuan takut. Saya nggak sanggup nanti kayak ibu saya. Jadi anak-anak tuh senang menjadi orang tua, melihat contoh orang tua, dimana jika orang tua itu sedang sedih kah, sedang juga kesal kah, dia lihat bahwa oh ibuku bisa kesal, tapi caranya dia duduk tarik nafas panjang, buang ke kiri. Itu yang harus dia tahu bahwa oh gitu caranya supaya the nextnya saya jadi istri pun begitu. Jadi begitu dia. Dia nggak perlu lihat bapaknya sebagai ya Superman, nggak perlu. Dia cuma mau lihat bapaknya kalau anak memberikan masukan pada ayah, ayah mau terima. Kemudian ayah kalau memang itu khilaf, ayah dengan gampang atau ibu dengan gampang, ibu minta maaf ya nak. Saya juga sering diprotes anak-anak karena ngurus narkoba Pak. Pernah suatu ketika anak saya bilang sama saya, ibu, aku nggak suka sama ibu. Wih, saya kaget. Tapi anak-anak ini bukan bermaksud membangkang. Anak sekarang ini anak jujur Pak. Maka satu ketika anak bapak ibu mengatakan hal yang tentang diri kita, ibu harus ngomong, ya Allah jujur banget anakku ini. Gitu caranya. Supaya otak kita tidak selalu bikin dia jelek. Tetapi tetap ajarkan untuk cara yang benar, baik, pantas. Itu saya diajarkan bapak mertua saya. Dikala ibu bapak sedang duduk, kemudian anak berdiri bilang, ibu aku gak suka sama ibu. Jangan langsung dibahas tentang itu, suruh ambil kursi. Ambil kursi nak, atau sini nak. Atau kalau kursi ini gak muat, suruh duduk di bawah. Karena dia harus sampaikan benar dia bilang dia tidak suka sama ibunya karena satu hal, tapi caranya belum baik dan belum pantas. Duduk. Atau sini duduk. Kenapa nak? Aku gak suka sama ibu. Belum pantas kan? Suara munak karena Allah suara jelek suaranya suara keledai. Nggak bisa Bu aku kalau ngomong kayak gini. Coba tarik nafas dulu nak. Coba bayangin Bu, kita nggak ngebahas dulu, ajarkan dulu baik dan pantas. Kenapa nak? Aku nggak suka sama ibu. Kita langsung istighfar aja. Astagfirullahaladzim. Apanya nak? Ibu ngurusin anak narkoba terus. Itu kita langsung minta maaf. Astagfirullahaladzim. Ibu minta maaf ya nak. Ibu minta maaf. Selama ini kita suruh apa? Maafin ibu ya nak. Itu kelihatannya sama, tetapi secara diksi bahasa diterima otak beda. Ibu minta maaf ya nak, maafin ibu ya nak. Yang hilaf kan kita yang minta maaf. Ibu minta maaf, Umi minta maaf, Bunda minta maaf ya nak. Dan gak usah membela diri, cukup itu. Gak usah bilang ya, ibu aku gak suka ibu karena ibu ngurus anak narkoba. Nak, ibu menyelamatkan anak bangsa. Gak usah begitu. Anak kita nggak perlu ibunya nyelamatin siapa, karena dia yang kepengen ibunya di rumah. Ya sudah minta maaf saja, minta maaf supaya anak mengerti bahwa oh jadi orang tua itu bisa kok, saya juga bisa insya Allah. Karena apa? Karena
bukan harus seorang ibu yang nggak kelihatan nangisnya, nggak kelihatan capeknya, nggak